Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 2 Desember 2023, dalam kitab 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Zeruya saudara Yoab, bertanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul di tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ya. Nah, ini kembali lagi masih dalam konteks pengajaran Saul terhadap Daud. Dan bagian perikop ini adalah bagaimana kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Daud untuk membunuhnya. Tapi yang terjadi kembali lagi bahwa Daud tidak melakukannya. Nah, apa yang menjadi renungan kita pada perikop ini sebetulnya ada beberapa. Pertama adalah bahwa bagaimana seorang Daud gitu ya, yang juga adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, tidak terlepas dari masalah. Ya, tidak terlepas dari masalah. Dan yang kita lihat bagaimana Daud dalam permasalahannya yang sebetulnya dia bisa mengakhiri, tapi begitulah orang yang taat gitu ya, yang berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan itu. Dan mungkin ini juga yang sedang terjadi pada kehidupan saat ini. Banyak kali orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, tapi terus ada permasalahan yang dihadapi. Mungkin satu sakit penyakit yang saat ini banyak saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, yang dengan kondisi yang amat sangat lemah. Mungkin banyak permasalahan ekonomi, masalah pendidikan, dan anak-anak yang mungkin tidak terlalu diharapkan, dan mungkin keluarga-keluarga muda
yang berada di ujung perceraian, dan banyak lagi hal yang mungkin menimpa orang-orang percaya, umat Tuhan, jemaat kan, orang warga-warga gereja. Marilah kita merenungkan iman Daud ini. Dan mungkin pada saat ini juga mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita ambil satu keputusan gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu yang mungkin ya, itu tidak baik gitu ya. Sesuatu yang ya banyak ya orang-orang yang saat ini mengalami masalah besar dan dia mengakhiri masalah itu dengan berbagai cara. Ya, mungkin melakukan satu tindak pidana ya. Ya, banyak di luar sana orang yang begitu sulit dalam ekonomi tapi kemudian dia melakukan pencurian. Sulit dalam ekonomi kemudian dia beralih menjadi pengedar narkoba. Sulit dalam ekonomi kemudian dia beralih menggunakan narkoba dan obat-obatan. Atau juga banyak orang-orang yang banyak masalah kemudian mengakhiri hidupnya di tali gantungan yang kita lihat sekarang ini ya. Banyak orang yang mati, yang dikatakan bunuh diri ya. Tapi marilah kita lihat bagaimana Daud yang diberi kesempatan untuk melakukan satu tindakan untuk mengakhiri permasalahannya yang harusnya mungkin secara manusia kita akan melakukan seperti apa yang disampaikan oleh prajuritnya ya, untuk membunuh Saul. Tapi Daud mengatakan bahwa itu jangan dilakukan. Ya, yang melakukan. Yang dia bilang bahwa, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kembali lagi Daud menyerahkan itu kepada Tuhan untuk memberikan keadilan terhadap musuh-musuhnya. Ya, saya kira itu juga perlu bagi kita ya, untuk menyerahkan berbagai permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan. Karena janji Tuhan akan memberikan pertolongan bagi siapapun yang berharap. Tuhan akan melawan musuh-musuh orang yang percaya. Tuhan yang akan berperang ketika kita menyerahkan itu kepadanya. Dan itulah yang menjadi iman orang-orang percaya. Ya, marilah kita, siapapun yang saat ini mungkin mengalami banyak masalah, berharaplah kepada Tuhan. Berilah kesempatan bagi Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan yang kedua dalam perikop ini adalah bagaimana Saul ya. Saul yang jauh dari Tuhan. Ya, Roh Kudus sudah diambil. Menjadi orang-orang yang tidak percaya, sudah dikuasai roh jahat. Yang merasa tidak nyaman dalam kehidupannya, sering dihantui oleh ketakutan. Dan dia menganggap semua orang adalah musuhnya. Dan mungkin ini juga yang terjadi pada saat ini kalau kita lihat orang-orang penting. Banyak kali diikutin oleh bodyguard-bodyguard. Kenapa itu? Oleh karena ada kekhawatiran. Dan apakah itu sesuatu yang nyaman? Pastilah tidak. Ya, banyak orang sekarang ini membangun rumah mewah dengan pagar yang tinggi, satpam yang 24 jam. Bukankah itu bentuk dari satu kekhawatiran? Ya. Dan kalau kita bergambar dalam perikop ini, ada roh jahat yang bekerja. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu muncul. Dan itu yang terjadi. Dalam perikop ini bagaimana Saul dengan 3.000 prajuritnya itu ya, untuk membunuh Daud. Ya, saya kira kehidupan yang demikian bukan kehidupan yang baik gitu ya, bukan kehidupan yang enak gitu ya. Dan marilah kita untuk merenungkan juga, kita mau memilih kehidupan yang seperti apa. Nah, jadi
marilah kita kembali belajar dari iman Daud untuk melakukan yang benar, untuk tetap taat kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kehidupan kita, ya, mungkin kita sempat berteriak gitu ya, Tuhan, aku melakukan apa yang kau hendaki. Tapi banyak kali orang yang tidak suka. Mungkin ada orang yang menghambat karirmu. Mungkin ada juga orang yang menahan-nahan reputasimu. Tapi biarlah Tuhan untuk memberikan, berilah kesempatan Tuhan untuk melakukan keadilan. Dan berserahlah kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita mungkin bergumul dengan sakit penyakit. Serahkanlah itu kepada Tuhan untuk melakukan kesembuhan demi kesembuhan. Ketuahan kalau si megikan kata di bata dengan si makai kensa ibas keluh natap tapari. Haleluya. Amin.